Orang yang ada di pusat kehendak Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, diberkati double. Itu, tapi jangan, double blessing. Tapi kalau saya tanya, apa itu double blessing? Enggak tahu. Makanya harus ngerti, double blessing itu ke siapa datangnya? Kepada orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan bukan dangkal, tapi dalam. Dia yang memiliki penyembahan yang dalam, yang intim sama Tuhan, itu mengalami namanya double blessing. Gitu, saudara. Jadi poin yang ketiga, kita hidup tahun ini adalah worship. Tahun ini adalah tahun penyembahan yang dalam sama Tuhan. Belum pernah terjadi, saudara. Tetapi tingkat penyembahan Anda pun, saudara harus doublekan. Saudara harus lipatkan tahun ini. Tahun lalu, saudara sudah menyembah Tuhan. Saudara udah bernyanyi buat Tuhan. Saudara udah bersorak-sorak untuk Tuhan. Saudara udah lompat-lompat untuk Tuhan. Tahun ini bisa nggak saya katakan sama Anda, kalau Anda mau mengalami apa yang Tuhan mau curahkan sepanjang tahun ini, boleh nggak saudara lipatkan penyembahan Anda tahun ini? Saudara lipatkan worship Anda, pujian Anda kepada Tuhan. Bisa nggak saudara doublekan? Jangan selalu kita bilang double blessing. Artinya saudara berkata, Tuhan yang kasih double untuk saya. Tuhan yang kasih double untuk rekening saya. Angka-angka di rekening saya meningkat berapa kali lipat. Bukan cuma itu, saudara. Itu bonus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan untuk Tuhan tahun ini? Ketika kita bicara double, saudara juga harus double penyembahan sama Tuhan. Sembah Tuhan dimanapun engkau ada. Naikkan worship. Naikkan lagu-lagu baru. Sekalipun lagu barumu belum perfect. Sekalipun lagu barumu itu masih oret-oret gitu. Tapi kalau saudara naikkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara mengalami namanya penyembahan yang dalam. Penyembahan yang double untuk Tuhan. Bukan saja saudara menyanyikan lagu orang terus-menerus, tapi saudara juga buat lagu baru untuk Tuhanmu yang dahsyat, untuk Allahmu yang luar biasa. You can do it. Jadi artinya adalah you worship God in your spirit and truth. In your spirit, not in Holy Spirit. Holy Spirit itu mengurapi Anda. Tapi bagian Anda adalah menyembah Tuhan, menyembah Bapa, dan dengan rohmu, bukan dengan kedaginganmu, tetapi dengan rohmu. Karena saudara punya roh, dan roh Anda telah dihidupkan oleh Roh Kudus, dan roh Anda telah dikuduskan, telah disucikan oleh Tuhan dengan darahnya. Rohmu bukan lagi roh yang sebelumnya, tetapi Anda sudah hidup dalam hidup yang baru. Jadi rohmu pun sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi rohmu yang telah diselamatkan menyembah Bapa yang adalah roh. Ayat 24, coba ayat 24, 1, 2, 3. Allah itu adalah roh, huruf besar. Dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh. Roh kita maksudnya, bukan Roh Kudus. Dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasih itu, Dia adalah roh. Hakikatnya Tuhan Bapa kita di surga adalah roh. Jadi kalau kita datang menghampiri Dia, harus menghampirinya dengan roh kita dan kebenaran yang sudah mengubahkan hidup kita. Kebenaran yang kita hidupi hari-hari ini. Kita hidup kudus, kita hidup taat sama Tuhan. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran yang telah memerdekakan engkau. Kebenaran yang telah memerdekakan rohmu. Kita menyembah Bapa dengan roh kita. Dan kebenaran yang memerdekakan roh kita. Menyembah Tuhan kita yang adalah roh. Amin. Ada orang-orang begitu, saudara. Ketika dia jatuh dalam dosa, tertuduh. Tertuduh itu udah pasti. Iblis kan penuduh kerjanya. Iblis kan akan menuduh Anda. Tunjuk. Kalau bisa 10 tahun Anda dituduh. Nggak cukup 2 tahun. Iblis itu menuduh. Kamu kan gini, kamu kan dosa ini, kamu kan sudah jatuh berkali-kali di sini. Dia akan tuduh Anda, serang. Kalau bisa 20 tahun Anda dituduh. Kalau bisa sampai Yesus datang pun Anda tetap tertuduh. Itu maunya iblis, supaya Anda binasa. Tetapi cara Tuhan nggak gitu. Dia bilang, kalau kamu datang mengakui dosa-dosamu, aku adalah setia dan adil, dan mengampuni kamu, dan menyucikan kamu dari segala kejahatan.
Amin, saudara. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Mengakui dosa. Cukup. Akui dosamu. Sama seperti saya bapak, saya punya anak saya mengakui kesalahannya. Udah cukup buat saya. Nggak perlu saya pukul dia berkali-kali. Enggak. Kalau anak saya ngaku aja, it's enough. Saya mengampuni dia. Selesai. Amin. Amin. Bukan saya bilang menggampangkan Tuhan, no. Tetapi supaya Anda tidak tertuduh terus-menerus oleh iblis sehingga Anda makin jatuh terperosok. Bukan Anda makin baik, tetapi makin jatuh. Yang kita harus percayai, saudaraku, adalah bereskan dengan Tuhan, bangun kembali hubungan dengan Tuhan, dan perbaharui semua. Itu namanya bertobat. Perbaharui semua, dan kita akan masuk lagi di dalam penyembahan yang lebih dalam, worship yang lebih dalam, dan kita merasakan hadirat Tuhan lebih nyata lagi dalam hidup kita, dan kita menikmati hubungan yang indah lagi dengan Tuhan. Amin. Amin.